Setinggi langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur pengorbanan-Mu sempurna. Sejauh timur dari barat, dijauhkan pelanggaranku. Ku bersyukur pengampunan-Mu sempurna. Saat ku lemah, Kau kekuatanku. Saat ku terjatuh, Kau topangku. Kasih sayang-Mu memulihkanku. Sungguh ku berharga di mata-Mu. Walau ku tak mengerti cara-Mu, hatiku percaya semua janji-Mu. Kasih setia-Mu menyertaiku. Seumur hidupku menyembah-Mu, Yesus. Sejauh timur dari barat, dijauhkan pelanggaranku. Ku bersyukur pengampunan-Mu sempurna. Saat ku lemah, Kau kekuatanku. Saat ku terjatuh, Kau topangku. Kasih sayang-Mu memulihkanku. Sungguh ku berharga di mata-Mu. Walau ku tak mengerti cara-Mu, hatiku percaya semua janji-Mu. Kasih setia-Mu menyertaiku. Seumur hidupku menyembah-Mu, Yesus. Saat ku lemah, Kau kekuatanku. Saat ku terjatuh, Kau topangku. Kasih sayang-Mu memulihkanku. Sungguh ku berharga di mata-Mu. Walau ku tak mengerti cara-Mu, hatiku percaya. Shalom, haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan terangkat, tanda kita bersukacita, tanda kita bersyukur hari ini karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita
kita mau sama-sama perkatakan dengan iman deklarasi Pentakosta ketiga. Multimedia boleh ditayangkan. Kita mau sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga ini. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Kami ada ya Tuhan sampai dengan hari ini bukan karena kekuatan kami, karena kedahsyatan-Mu, karena kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Saatnya kami membebaskan tubuh jiwa roh kami untuk fokus hanya padamu ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau sepakat ya Tuhan, hari ini hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita mau sama-sama berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur berterima kasih ya Tuhan buat segala kasih setia dan kebaikan-Mu yang kami percaya tidak pernah berkesudahan buat kehidupan kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mau naikkan setiap doa-doa syafaat kami. Kami pertama-tama kami mau berdoa, kami bawa setiap pemimpin-pemimpin rohani kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa buat gembala pembina, gembala sidang kami, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama dengan para wakil gembala sidang. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Pakai sebagai messenger Pentakosta ketiga, membawa kegerakan Pentakosta ketiga dari Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat Gembala Rayon CK5 kami, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Timotius Sardono. Tuhan juga berkati berlimpah-limpah di dalam setiap penggembalaan pelayanannya, Engkau yang sertai dalam nama Tuhan Yesus. Dan khususnya kami berdoa ya Tuhan buat pemimpin kami di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, buat Bapak Pendeta Antonius Tony. Tuhan juga berkati, terus Tuhan tambah-tambahkan hati Bapak, hati Gembala ya Tuhan. Pengurapan yang khusus daripada surga juga turun buat hamba-Mu ini ya Bapak. Pakai semakin hari semakin luar biasa. Bahkan diberkati dalam segala hal yang boleh dikerjakan oleh hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Gembala kami juga, Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga berkati ya Tuhan kedua anak hamba-Mu, bahkan seluruh keluarga besar dari Bapak Gembala kami. Terus tetap aman dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa khususnya hari ini kami mau bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami percaya bangsa kami ada damai sejahtera ya Tuhan. Kami berdoa khususnya buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran pemerintahan yang ada ya Tuhan, dari yang tertinggi bahkan yang terendah sekalipun. Tuhan berkati mereka semua, beri mereka roh takut akan Kau dalam pimpin bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa juga ya Tuhan buat setiap umat jemaat-Mu yang boleh hadir ya Tuhan di ibadah hari ini Tuhan. Tuhan berkati juga yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam segala usaha pekerjaan studi mereka, Engkau Tuhan yang buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kami percaya di dalam setiap persembahan yang boleh kami beri ya Tuhan, boleh dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu di gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan buat setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau akan kembalikan berkali-kali lipat ganda. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.
Sebelum pengumuman ditayangkan, izinkan saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali datang di tempat ini boleh mengangkat tangan? Haleluya. Kita sama-sama bersyukur ya. Kita mau sama-sama bersyukur bahwa Tuhan akan kirimkan banyak jiwa-jiwa yang semakin hari semakin rindu akan Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, boleh scan QRIS di layar yang sudah tersedia. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan pengumuman ditayangkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut info sepekan GBI Miracle Service Cibubur. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI Miracle Service Cibubur. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir kembali di ibadah minggu depan. Ibadah minggu depan tanggal 1 Juni tahun 2025. Ibadah raya pertama dan kedua legenda wisata akan dilayani oleh Bapak Pendeta Antonius Tony. Ibadah raya pertama dan kedua Medland akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yeremia Tobing, dan ibadah raya Citragran akan dilayani oleh Bapak Pendeta Antonius Tony. Telah dibuka pendaftaran kelas KOM 100 dan 200 onsite yang akan dimulai pada bulan Juni. Bagi yang rindu mengikuti, silahkan hubungi Bapak Joden melalui nomor telepon yang tersedia. Menara Doa Azusa Street Prayer Tower diadakan setiap hari Selasa pukul 3 sore melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 7.30 pagi melalui Zoom. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam di Graha Miracle Legenda Wisata. Bergabunglah dengan kami komunitas School yang dekat dengan rumah Bapak Ibu Saudara. Untuk pelayanan jemaat seperti baptisan selam, konseling, doa dan kunjungan orang sakit, silahkan menghubungi Bapak Yeremia Tobing atau Ibu Diana Anggraini. Untuk persembahan, silahkan scan QR Code pada layar, atau transfer melalui nomor rekening gereja. Untuk informasi seputar kegiatan gereja, silahkan kunjungi website kami di miracletodai.org, dan follow akun sosial media kami. Sekian info sepekan GBI Miracle Service Cibubur. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bersorak-sorak hari ini karena kita percaya kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan ada buat kita semuanya hari ini. Amin.
berikan sorak-sorai yang terbaik. Karena sekarang saatnya telah tiba. Keselamatan dan kuasa yang datang dari Allah untuk kita. Haleluya. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita. Kuasa yang sudah punya. Karena mari lemparkannya.
Raja, Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Salam, salam sehat selalu untuk Jemaat Gereja Tuhan GBI Miracle Service Cibubur dan cabang-cabangnya. Atas permintaan Gembala Saudara, Pak Gembala, Pak Pendeta Anton, saya membagi sharing firman Tuhan ini. Saya sedang ada di Jogja melayani kenaikan Isa Al-Masih gabungan seluruh DIY. Kerinduan hati mau hadir langsung, tapi sementara oleh anugerah Tuhan melalui firman Tuhan ini, Roh Kudus yang sama mengurapi saya, mengurapi teman-teman di tempat ini juga di manapun kau berada. Angkat tanganmu, terima dengan iman. Murid Kristus, kekasih Tuhan, terima berkat firman yang dahsyat demi nama Yesus. Amin. Salam miracle kepada murid-murid Kristus dan juga pengikut Kristus di seluruh dunia. Saya sebagai hamba Tuhan dapat anugerah menjadi gembala GBI Miracle Service, menyampaikan sharing firman Tuhan yang berkuasa di ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan tema kita hari ini adalah Yesus naik dan akan turun. Saya ulangi, Yesus naik dan akan turun. Yesus sendiri yang berkata di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, jangan gelisah hatimu. Aku naik ke surga, pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Apa yang menarik? Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan turun kembali
Jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Yang menarik hari ini kita akan lihat Yesus yang bangkit, melanjutkannya Yesus naik. Dan kita bersyukur di Indonesia karena perkembangan demokrasi dan toleransi dan keterbukaan, biasanya dirayakan sebagai hari kenaikan Isa Al-Masih, tetapi sudah dirubah sekarang menjadi hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kita sangat percaya, mereka juga yang percaya Yesus akan naik, akan menantikan Yesus akan turun. Karena Imam Mahdi itu dipercaya banyak orang adalah Yesus. Hakim segala hakim, raja segala raja. Dalam perikop-perikop Lukas pasal 24, ada 4 perikop, maka di akhirnya setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, saya baca natsnya dari kitab Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Ingat Bapak Ibu Saudara murid Tuhan, kenaikan Yesus ke surga bukan sendirian, alone. Disaksikan kurang lebih oleh 500 muridnya. Mereka saksi hidup, bahkan ada yang mengikuti pelayanan Yesus sejak awal 3,5 tahun sebelumnya. Mereka yang menjadi saksi Yesus disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan, dan sekarang naik ke surga. Terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupi dari pandangan mereka. Kita ingat lagu kebangkitan, kenaikan, dan penurunan yang sangat terkenal. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Bersama-sama kita nyanyikan. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Di 2000 tahun lalu saat Pentakosta datang, Roh Kudus turun. Tapi menjelang hari-hari terakhir ini, Yesus akan turun. Seperti nat yang saya akan baca di sini, yaitu Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9, tapi saya bacakan ayat yang ke-9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, segala kuasa diberikan kepada kita untuk kita menjadi saksi. Terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-murid, kurang lebih 500 murid. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Yesus naik bukan sendirian, bukan cerita fiksi atau ilusi. Yesus betul-betul naik. Dan di perjanjian lama ada Henokh yang naik ke surga, Musa yang naik ke surga, Elia yang naik ke surga. Jadi kalau ada yang berkata, saya enggak percaya surga, enggak apa-apa, surga tetap ada. Tapi Anda siap-siap, neraka terbuka untuk saudara, jangan sampai. Murid-murid Kristus, para kekasih-kekasih Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus tidak langsung tancap gas, naik ke surga. Enggak. Di Yohanes 14 ayat 1 dan 2 berkata Yesus, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, juga percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak, bukan house, bukan home, tapi mansion, rumah.
Dan kalau aku sudah pergi ke situ, waktu yang sudah tepat dan tiba, aku akan datang menjemput kamu. Semua murid Yesus kekasih-kekasih Tuhan. Selama 40 hari Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan ini membangkitkan 12 muridnya. Mungkin Anda berkata, ya Yudas diganti Matias, bahkan ada Paulus. Dan Yesus menemui Maria Magdalena di Yohanes 20 ayat 16. Yesus menemui para perempuan-perempuan di Matius 28 ayat 8. Yesus juga menemui 2 murid yang berjalan ke Emmaus, Lukas 24 ayat 13. Menemui Lukas, menemui Simon Petrus di Lukas 24 ayat 34. Juga menemui semua murid, ayat yang ke-36. Dan yang dahsyat, yang ke-6 Yesus menemui Thomas bersama murid-murid lainnya. Sehingga Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Berbagailah kata Yesus, walau kau tidak melihat tapi percaya. Jadi bukan iman Thomas tapi iman Yesus. Kata Yesus kepada Thomas, kau percaya karena kau melihat. Kata Yesus kepada kita, berbahagialah walau tak melihat, tapi percaya. Berbahagialah walau tak melihat, tapi percaya. Yang ke-8 Yesus menampakkan diri kepada 500 murid. Dan yang ke-7 kepada 7 murid. Dan yang ke-9 kepada Yakobus di 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. Dan akhirnya saat Yesus naik ke surga di Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Masihkah Anda meragukan? Bahkan di beberapa kitab suci lain menyitir dengan jelas. Sebelum Dajjal datang, Imam Mahdi yaitu Yesus, hakim segala hakim akan datang. Betapa bangganya kita yang mengiring Yesus. Yesus yang sudah mati buat kita, bangkit buat kita, naik buat kita. Menjadi pensafaat kita di surga, akan datang menjemput kita. Wow, luar biasa. Kita akan lihat makna dan berkat daripada kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama adalah, saudara akan menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga itu ada alasannya. Ada 5 alasan Yesus naik ke surga. Yang pertama, karena Yesus berasal dari surga, lahirnya dari surga, dia adalah Allah yang turun menjadi manusia, dan sekarang manusia kembali ke Allah lagi, dari surga kembali ke surga. Yang kedua, tugas Yesus sebagai penebus dan juru selamat di bumi udah selesai. Ketiga, dia menyediakan rumah kita di surga. Sehingga banyak kalau di rumah duka ada ucapan telah kembali ke rumah Bapa. Ini sangat powerful. Lalu yang keempat, Yesus mengirimkan Roh Kudusnya. Aku tidak membiarkan kamu sendiri, tetapi aku mengirimkan Roh Kudus. Yang keempat, yang kelima, sebagai pengantara pensafaat kita. Kita tidak mendoakan dia, justru dia mendoakan kita. Sebagai pengantara bagi kita atau pendoa syafaat untuk kita, agar kita memiliki keselamatan yang sempurna. Mengenai keselamatan ada 3 macam jenis. Orang yang mungkin pernah memanggil nama Tuhan, tapi enggak selamat. Karena hanya ucapan mulutnya berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kelakuannya bukan Tuhan tapi hantu. Maaf. Hampir-hampir tak selamat. Dan yang ketiga yang luar biasa.
selamat secara sempurna. Tuhan Yesus terus juga menopang dalam doa menjadi pensyafaat supaya kita memiliki keselamatan yang sempurna. Para murid Kristus, kekasih-kekasih Tuhan, di Nat Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 9-11, ayat 9 sudah kita baca, ketika awan menutupi pandangan mereka, ketika mereka sedang menatap ke langit, bengong.com, ya Yesus naik, baper mereka, sedih, wajar. Tapi kan Yesus naik ke surga tujuannya jelas. Jangan gelisah, kata Yesus. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, jangan bengong. Lalu muncul malaikat, dan malaikat berkata, hai orang Galilea. 12 murid Yesus semuanya dari Galilea kecuali Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah bukan Galilea, dari Iskariot dan menyangkal, diganti oleh Matias dan Paulus, dan itu luar biasa. Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan, perhatikan, cara yang sama. Cara naik, cara turun sama. Wow, haleluya, dia bangkit. Haleluya, Yesus hidup, haleluya, Yesus naik, Roh Kudus turun, dan nanti Yesus sendiri lagi juga akan turun yang kedua kali. Haleluya. Murid Kristus dan kekasih-kekasih Tuhan, Lukas pasal 24 ayat 51 mencatat bagaimana posisi Yesus saat naik ke surga. Dia bukan sebagai jaksa penuntut yang menuntut. Kamu dosanya banyak, udah pasti semua dosanya banyak. Tapi Yesus di kayu salib sudah membayar lunas sebagai penebus dosa. Barang siapa percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, bertobat dari dosa, menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan, seluruh dosanya diampuni. Seperti pujian, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Keren. Posisi Yesus di Lukas 24 ayat 51, dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, tangannya memberkati, Yesus berpisah dari mereka dan Yesus terangkat ke surga. Posisinya memberkati, memberikan sebuah blessing. Tapi yang perlu kita perhatikan, respon murid-murid ketika sedang menatap ke langit, bengong. Jangan sampai on. Yesus ini yang naik ke surga akan turun dengan cara yang sama. Jadi kita harus bersiap-siap. Ini juga penghiburan bagi yang ditinggalkan orang yang dikasih, mungkin dipanggil Tuhan lebih dulu. Sebelum kita rapture nanti, orang yang kudus yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan sebelum kita rapture. Jangan sedih, jangan bengong. Apa respon kita seharusnya? Ada 4 respon Bapak Ibu Saudara, murid Kristus dan kekasih-kekasih Tuhan. Yang pertama, sekalipun di Matius 28 ayat 19 dan 20, Lukas 24 ayat 47-49, di Yohanes pasal 17 ayat 18, di Markus pasal 16, bahkan Kisah Rasul 1:8. Karena itu pergilah, seperti pujian, firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, serta baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan
Roh Kudus. Ku sertamu, kata Yesus, hingga kesudahan alam. Walaupun perintahnya pergi, beritakanlah, pergi, serukanlah, pergi, kabarkanlah Injil kerajaannya, pergi. Tapi respon yang pertama, murid-murid tidak langsung pergi bermisi, namun menanti-nanti Roh Kudus di loteng Yerusalem. Karena itu mulai besok, setelah hari ini merayakan kenaikan Yesus, kita ada ibadah memperingati turunnya Roh Kudus 10 hari. Jangan lupa ikut, bisa onsite, bisa online, di kota dan di gereja Anda masing-masing. Yang kedua, mereka semua bertekun dan sehati dalam doa. Murid-murid kalau loteng Yerusalem berdoa. Setiap kami para hamba Tuhan ditugaskan untuk menjadi pembimbing rohani, pasti pilihan kami naik ke loteng Yerusalem. Melihat mereka menanti-nantikan 10 hari. Yang ketiga, bukan hanya bertekun dalam sehati, mereka bertekun berdoa bersama-sama. Kalau mereka pertama bertekun dengan bersehati, yang ketiga bertekun dengan berdoa bersama-sama. Yang keempat tentunya ini penting, Matias menggantikan Yudas. Nanti akhirnya Paulus juga menggantikan. 4 respon ini mari kita aplikasikan ke diri kita. Mengapa Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama saat dia naik ke surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat layar gambar. Ini ada foto waktu saya dan istri dipercaya melakukan mentoring pemuritan di Little Rock, Arkansas. Tidak banyak, tapi kami bersyukur walaupun tidak banyak, telah dimulai ibadah sekarang sementara via Zoom di Little Rock. Berikutnya adalah di Paskah bersama New Jersey. Gambar berikutnya, boleh mundur dikit Pak Dimas. Ya, mundur lagi, mundur lagi. Yes, mundur lagi. Ini New Jersey, masih dalam bentuk Paskah bersama. Berikutnya next lagi kami dipercaya memuridkan lagi murid-murid Yesus yang akan datang dengan cara yang sama untuk menjemput Yesus nanti naik dan akan turun lagi. Kami ke New York. Oleh anugerahnya telah diresmikan oleh Badan Perwakilan Luar Negeri GBI North Amerika. Dan next lagi ini waktu KKR bersama. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa dan kami menyewa gereja Advent di New York karena mereka hari Sabtu, minggunya kita pakai. Next lagi. Dan awal mulanya kita di Philadelphia, ini murid inti. Akhirnya memuridkan lagi, next lagi. Ini waktu ulang tahun gereja Tuhan di Philadelphia. Itu sekilas info, laporan bahwa perjalanan kami ke kota-kota, ke bangsa-bangsa menghasilkan murid-murid. Mari kita lanjutkan, next lagi. Bapak Ibu Saudara, apa yang menarik waktu kita menyongsong Yesus akan datang lagi dengan cara yang sama? Ada rumusan 2 Timotius 2 ayat 2. Mohon maaf, bukan karena nama saya Timotius, bukan. Ini karena rumusan daripada firman Tuhan di 2 Tim 2 ayat 2. Yaitu Bapak Ibu, Yesus akan naik diantar oleh murid. Maka Yesus akan turun, dijemput hanya oleh murid. Yang sejenis, murid Yesus lama-lama menjadi sama dengan gurunya. Visi gereja GBI adalah
menjadi seperti Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Karena itu kita akan menyongsong kedatangannya saat hari kenaikannya ini, mempersiapkan diri untuk kita dimuridkan dan siap memuridkan. Mari kita lanjutkan. Apa yang menarik di sini? Murid yang bertumbuh akan menjadi seperti gurunya, Yesus. Tapi murid yang terhilang, anak hilang, domba sesat, nggak jadi apa-apa. Mungkin Anda bingung, nanti kalau Yesus datang menjemput kita dengan peristiwa rapture, yang naik dan tidak naik itu bagaimana membedakannya? Simple. Anggap Yesus ini besi magnet, maka yang sejenis dengan magnet ini akan terangkat. Besi dan sejenisnya, tapi yang cuma kayu, kapas, apalagi sampah, daun kering nggak naik. Kualitasnya sama dengan Yesus, murid. Murid yang memuridkan. Mari kita lanjutkan. Yesus datang dengan cara yang sama. Jesus will come in the same way. Wow, same way, dengan cara yang sama. Cara yang sama bagaimana kita lihat sekarang? Cara sama yang sama adalah kita perhatikan, yaitu Yesus naik ke surga, Jesus ascend to heaven. Setelah kebangkitannya Yesus menampakkan diri 40 hari, 10 kali pertemuan. Setelah kebangkitannya Yesus disaksikan murid-muridnya, maka nanti yang menjemput dia datang murid-muridnya. Pertanyaan besar, mau pendeta, mau gembala, mau ketua departemen, mau jemaat, murid enggak? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Pastikan Anda dan saya menjadi murid. Saya ulang lagi, ini penting, Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Yaitu caranya apa? Apa arti dengan cara yang sama? In the same way. Artinya adalah secara fisik dan nyata, bukan awang-awang, bukan fiksi dan ilusi. Juga dari langit. Dia naik lewat langit ke awan-awan, turun dari langit. Sehingga ada pujian di 1 Korintus 15 ayat 51, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Sangkakala bunyikan, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Yang naik yang murid, yang memuridkan. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Kalau bunyi sangkakala, saya ini dulu worship leader dari worship leader anak-anak, remaja, pemuda sampai umum. Jadi saya setiap keluar ayat keluar lagu. Minimal menolong supaya ada variasi. Cara yang sama. Mari kita lihat 3 respon kita. Yang pertama respon kita sebagai murid yang memuridkan, percaya akan janjinya. Aku percaya, apa yang tak dilihat mataku, aku percaya, apa yang tak timbul dalam hatiku. Dosa diampuni, sakit disembuhkan, jatuh dipulihkan, dimuliakan, pintu-pintu mujizat
Yesus bukakan. Believe His promise. Yang kedua, Anda hidupnya berjaga-jaga. Live watchfully. Anda betul-betul Gregoreo bahasa Yunaninya. Terus menerus berjaga-jaga, siap sedia. Dan tidak boleh lupa Anda memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Diterima atau tidak, itu bukan urusan saudara, urusan kita memberitakan. Sehingga pujiannya setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Mari kita lanjutkan. Setelah 3 respon ini saya akan beri contoh. Dalam bahasa Inggrisnya yang keren adalah be disciple. Saya ulangi, be disciple who make disciple. Menjadi murid yang membuat murid juga. Seperti Anda jadi anak, menikah, akhirnya melahirkan anak, memberi cucu kepada orang tua kita. Berikutnya adalah we are disciple making discipleship. We are, saya murid, we are disciple making disciple. Berikutnya, be disciple, make disciples. To be a disciple of Jesus is to make disciples of Jesus. Jadi saudara, waktu Anda dimuridkan, hormati orang sebagai pemurid saudara, sebagai wakil Yesus memuridkan kita. Dan waktu kita memuridkan, kita juga bukan menjadi gurunya dia, Yesus gurunya dia. Mari kita lanjutkan. Aplikasi penutup. Apa aplikasinya kita lihat sekarang? Saya berikan gambar, Musa memuridkan Yosua. Elia memuridkan Elisa. Paulus memuridkan Timotius. Jujur, dulu waktu saya baptis, waktu kelas 1 SMA, pengennya namanya Paulus. Tapi saya baca kisahnya, karam kapal, hampir tenggelam, dirajam batu. Akhirnya kepalanya terakhir dipenggal, tidak menikah, kayaknya berat. Saya pilih yang satu trip di bawahnya Paulus, Timotius, bukan, hanya sebuah variasi aja. Kalau ada pakai nama Stefanus, tidak harus mati syahid, enggak. Zamannya beda. Tapi Anda harus tetap pikul salib, mati atas diri sendiri, mengikut Yesus. Coba, apa artinya Musa tanpa Yosua? Enggak bisa masuk tanah perjanjian, karena yang melanjutkan masuk tanah perjanjian adalah Musa. Apa artinya Elia tanpa Elisa? Tugas pelayanannya Elia enggak ada artinya. Demikian juga pelayanan Paulus tanpa Timotius. Tentu Yesus dengan murid-muridnya. Jadi Anda setiap saat memberi dirimu sebagai Yosua. Minta ada Musa yang memuridkan Anda. Anda jadi Elisa, ada Elia yang memuridkan Anda. Anda jadi Timotius, ada Paulus yang memuridkan Anda. Begitu Anda dimuridkan, Anda ke bawah, Anda jadi Musa yang memuridkan Yosua Anda. Anda jadi Elia yang memuridkan Elisa Anda. Anda menjadi Paulus yang memuridkan Timotius Anda. Semuanya ke arah Yesus. Hari ini jangan memeriksa orang lain. Periksa diri sendiri. Kita terus diperbaharui sampai menjadi mempelai Tuhan Yesus. Di Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Pikiran kita hari-hari ini sebagai murid diisi firman. Maka hidup kita akan penuh dengan firman. Firman Tuhan digenapi sempurna atas kita. Perasaan kita seperti Yesus diisi kasih dari Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus. Sehingga Anda berani berkata, aku percaya,
Apa yang tak dilihat mataku, aku percaya, ku percaya. Apa yang tak timbul dalam hatiku. Dosa diampuni waktu kita bertobat, sakit disembuhkan waktu kita minta pemulihan, jatuh dibangkitkan, dimuliakan, pintu-pintu mujizat Yesus bukakan. Sebelum kita akan akhiri firman Tuhan ini, biarlah kisah kenaikan Yesus secara klip yang kita lihat sebentar boleh memberikan inspirasi kepada Anda. Lalu kita akan berdoa. Salam Holy Land Miracle. Saya berada di Kapel Kenaikan di Bukit Zaitun, bukit yang paling tertinggi di Yerusalem. Di Kapel Kenaikan ini, menurut tradisi dan sejarah, ada tapak kaki kepada batu bekas Yesus terakhir naik, sehingga dibuat Kapel Kenaikan. Apa yang terjadi? Diimani Yesus naik dari tempat ini dan ke surga. Ada beberapa pemimpin agama atau nabi yang juga naik ke surga, namun belum ada saksinya atau tidak ada saksinya. Tetapi Alkitab mencatat ada 500 murid di Bukit Zaitun ini menyaksikan Yesus naik. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, jadi kenaikan Yesus ke surga bukan ilusi atau semacam itu, tetapi Yesus secara fisik betul-betul naik. Dia naik ke surga bukan tanpa tujuan. Dia menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan. Dia telah menyelesaikan tugasnya sebagai juru selamat, menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Dan dia naik ke surga setelah menyatakan diri sebagai Tuhan. Yesus duduk sebelah kanan takhta Allah Bapa. Untuk apa? Menjadi pengantara pendoa syafaat bagi kita. Kita bukan mendoakan keselamatan Yesus, atau kita berdoa supaya Yesus lebih dimuliakan oleh Allah Bapa. Enggak, Dia yang mendoakan kita. Dia menjadi perantara kita. Dan yang terpenting lagi, Yesus naik ke surga untuk mengirimkan melalui Bapa di surga Roh Kudusnya. Yesus berkata, terlebih baik aku naik ke surga daripada aku ada di sini bersama engkau. Sebab Yesus di bumi hanya bentuk sosok fisik. Kalau Yesus ada di Bethlehem, nggak ada di Yerusalem. Kenapa Lazarus akhirnya mati? Karena Yesus tidak ada di Betania waktu itu. Tapi setelah Yesus datang secara fisik membangkitkan Lazarus. Hari ini kita bersyukur bahwa Yesus naik ke surga disaksikan oleh 500 murid-murid, dan itu membuktikan bahwa ini fakta dan nyata. Dan yang luar biasa, Dia berjanji akan datang kembali. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-4, janganlah gelisah, percayalah kepada Bapakku dan kepada aku. Aku datang menjadi juru selamat, dan aku naik ke surga menyediakan rumah bagi kamu, untuk menjemput kamu. Bila kita bersiap-siap untuk dijemput kapan saja, waktu rumah kita di surga sudah jadi, atau waktu recor pengangkatan bersama-sama. Siap-siap, selalu iring Yesus seumur hidupmu dan selama-lamanya. Salam Miracle of Holy Land. Mari buka tangan saudara, buka hati saudara. Ingat, Yesus yang sama naik ke surga, disaksikan murid-muridnya, akan datang dengan cara yang sama, dijemput murid-muridnya. Yang sejenis, yaitu murid yang diangkat. Sementara kita angkat tangan ke surga, tutup mata,
dengan jujur berkata, ampuni dosaku Bapa, ampuni semua pelanggaranku. Terus kami mau bertobat dan hidup dalam pertobatan setiap saat. Percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan penebus saya, Raja dan Tuhan saya selamanya. Dan saya mau menyangka diri pikul salib dan mengiringi Yesus selamanya. Menjadi murid-murid yang dimuridkan lewat komsel, lewat kul, lewat fresh, lewat kelompok-kelompok sel, serta siap memuridkan kembali. Dan kami tahu waktu kami memuridkan, tanda-tanda ini menyertai murid-murid yang percaya. Kami akan mengusir setan, kami akan tumpang tangan orang sakit disembuhkan, kami akan menginjak ular dan kalajengking. Dan di mana kami berada, Yesus turut bekerja sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang mengalami sakit, angkat tanganmu, taruh di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau sakit kepalamu karena migrain, pegang kepalamu, atau vertigo, sakit di jantung, pegang jantung Anda, di dada, di perut, di pencernaan, di kaki, di tangan, pegang, tumpang tangan. Demi nama Yesus yang sakit sudah disembuhkan dan dipulihkan oleh bilurnya. Yang perlu pemulihan, buka tanganmu, pemulihan pekerjaan, pemulihan bisnis, pemulihan keluarga, pemulihan segala perkara. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, double portion, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk memberkati, dimuridkan untuk memuridkan, sehat sampai rapture Maranatha ke surga. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Yesus bangkit, Yesus naik, Yesus turun. Maranatha. Amin. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord of peace rest upon you and give you peace. Kita pulanglah dan terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang datang daripada Bapa di sorga dalam anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan berkat sempurna Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai sejak pagi hari ini, besok akan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama berkata amin.